Oke, share screen. Dadadadadadada. Sambil nunggu yang lain, kita review dulu materi yang pertama kali sendiri. Total vokal dasar jumlahnya ada berapa? Vokal dasar. Ada yang tahu jumlah vokal dasar ada berapa? 10 Ada 10. Ada apa aja itu? kan Ya. ya ui. Ada A, ya, O, yo, Oyo uyu. yo, O uyu, oyo uyu. I. Totalnya ada 10 huruf vokal. Nah, ini kita kasih nama kemarin tuh vokal dasar, basic vowels. Vokal dasar. Totalnya memang ada 10. Nah, yang hari ini kita pelajarin nggak terlalu beda jauh ya. Totalnya nanti ada 11 vokal perluasan. Vokal perluasan. Atau mau disebut vokal ganda juga nggak apa-apa. Nanti jumlahnya totalnya ada 11. Nanti akan saya bagi 11 vokal ini jadi 3 grup. Grup yang pertama nanti totalnya ada 4 vokal, grup yang kedua ada 6, terus yang terakhir itu nanti sendirian, gitu ya. Biasanya vokal perluasan ini yang paling ditakuti. Oh my God, kalau ketemu vokal ini aku takut cara bacanya, gitu ya. Padahal aslinya baca vokal perluasan. Ya, gitu ya. Ini Sam kasih dulu geser ke sini. Nah, materi hari ini vokal perluasan. Oke, Syung. Nah, langsung aja ya, kurang 3 menit aja kok. Nah, sekarang yang pertama. Sam punya 4 huruf di sini. Ah, seperti ini. Ada yang berani baca nggak 4 huruf ini? Ya, Oke, coba siapa yang berani baca? Aja. aku Sam. Deh, gimana bacanya? Y. Oke, pertanyaannya, apakah ada bedanya? Kalau Hangganya sih beda Sam, sama pelafalannya juga. Cuman saya tidak terlalu pandai untuk masih kurang bagus pelafalannya. Agreo. Sebenarnya kalau itu Hangul yang tradisional, memang ada bedanya bacanya. Tapi di Hangul modern, mereka tuh dibacanya sama-sama E. Ini juga Hmm. dibacanya sama-sama Y. Jadi kalau yang zaman dulu ya, memang ada bedanya. Itu ada bedanya. Tapi kalau yang di zaman sekarang, yang di Hangul modern, mereka bunyinya sama. Tapi cara nulisnya berbeda, gitu ya. Jadi bunyinya sama nih, atas bawah bunyinya sama. Ini ini juga ini Y, ini juga Y. Jadi dibunyikannya sama ya, karena kita sekarang modern, bukan di zaman dahulu kala. Kalau pas tahun 1997, waktu buku pertama kali saya belajar bahasa Korea, memang dibedain bunyinya. Tapi kalau di buku modern, bunyi mereka sama, gitu ya. Sekarang bagaimana cara mengingat bentuknya itu gampang banget. Yang pertama kita akan belajar bentuknya yang ini. Nah, ada yang tahu nggak bahasa Koreanya I love you? Sarange. Oke, sarange. Saya akan sengaja tulis ini pakai huruf besar. Nah, sarang heyo. Kenapa sih kok pakai huruf besar? Saya mau kasih highlight di bagian huruf E. Nah, di bagian huruf E-nya saya mau kasih highlight. Jadi huruf E ini cara tulisnya seperti huruf di sebelahnya. Berarti bentuknya mirip huruf apa? Oh. Mirip huruf H, betul. Jadi huruf E itu bentukannya mirip huruf H. Ini masuk vokal rajin atau vokal malas nih? Vokal rajin. Rajin. Berarti iangnya di kiri atau di atas?
Di kiri. Di kiri. Jadi kita letakkan iyengnya juga di kiri. Nanti kalau saya mau bikin Y, berarti saya tinggal perlu menambahkan apa? Kalau Y itu ciri Garis di khasnya tengah. ada berapa stripe? Betul, Dua. ada dua Sip. stripe. Posisi iyeng juga diletakkan di sini. Jadi E yang pertama, yang tulisannya AE ya, bacanya E, itu ngingetnya sarangi aja. Ingatnya I love you. Tulisannya mirip huruf sebelum kata E, mirip huruf H. Ya, itu clue-nya yang pertama. Sekarang yang kedua. Nah, gak cukup. Kedua di sini deh. Yang kedua yang E-nya polosan. Saya mau tanya bahasa Koreanya iya itu apa sih? Ne. Masa. Tulisannya Y. nih, tapi dibacanya kayak ada D-nya. D, Y. Ne. D-nya. D. Jadi nggak pure nih gitu nggak ya. Akan ada D-nya. D, gitu ya. D. Ada yang tahu nggak bentuk halusnya dari D itu apa? Ye. Ye. Y, masa. Y. Y. Jadi cara paling gampang untuk mengingat huruf ini, ingatlah kata iya. Nah, tulisannya seperti ini. D, Y. Berarti huruf E tulisannya seperti gabungan huruf O ketemu sama huruf I. Iyangnya jangan lupa diletakkan di depan, di sebelah kiri. Kalau Y tinggal dibikin jadi dua stripe. Ya, coba kita lihat di sini nih. Wow, Sam salah gesernya. Ah, gesernya harusnya ke sini. Nah, berarti Sam akan bagi ini jadi 4 kotak. Yang pertama, E yang biasa, ingetnya tadi bentuknya mirip huruf apa? Ah. Ah. Karangnya mirip huruf H, betul. Kasih iyang. Yang kedua, yang agak susah ngingetnya. Ngingetnya Ne. seperti huruf O ditambah huruf I. Jangan lupa dikasih iyang. Kalau Y, berarti stripe-nya dibikin jadi ada 2. Nah, ini juga sama, stripe-nya dibikin jadi ada 2. Nah, ini kok kurang cantik nih. Ini tak bikin lebih cantik. Twing. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. 4 huruf ini bunyinya sama karena kita sekarang modern Hangulnya, bukan yang zaman dahulu kala yang emang dibedakan. Jadi bunyinya sama ya. Y, E, Y, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu 4 huruf ini sebelum saya bahas 6 huruf yang berikutnya. Masih gampang? Lumayan, Sam. Sekarang berikutnya bentuknya cerita. Wow, cerita. Kita akan bayangkan di sini ada 2 kelompok huruf. Kelompok yang pertama, Sam namakan kelompok utara. Kelompok yang kedua, Sam kasih nama kelompok selatan. Kelompok utara. Utara itu menghadap arah mana sih biasanya kalau di kompas? Atas. Ke Atas. atas. Selatan berarti menghadap ke bawah. Bawah. Jadi Sam akan tulisnya dia ke arah atas. Diwakilin sama huruf O. Yang selatan Sam akan tulis dia ke arah bawah. Diwakilin huruf U. Ya. Masing-masing kelompok dia nggak ada pengkhianatnya sama sekali. Jadi kelompok utara anggotanya utara semua. Utara, utara, utara. Kelompok selatan juga sama. Selatan semua. Selatan, selatan, selatan. Nah, tiba-tiba mereka mau berantem nih, mau bertempur. Maka saat bertempur mereka perlu yang namanya senjata. Senjata. Nah, clue-nya gini. Kelompok utara senjatanya selalu menghadap lawan. Kelompok selatan senjatanya selalu disimpan di saku. Jadi yang utara senjatanya menghadap ke lawannya. Ke depan. Dihadapin lawan. Tapi yang kelompok selatan senjatanya disimpan di saku.
Aduh, aku ndak mau nunjukin ke lawanku, aku punya senjata. Aku simpen senjataku di saku. Gitu ya. Jadi yang gambar pertama, kelompok utara senjatanya ngadep depan, ngadep lawan. Kelompok selatan senjatanya menghadap ke saku, ke dalam. Gitu ya. Biasanya kalau perang, kalau sudah ada senjata, kurang satu hal nih. Biar nggak kena tembak, kita perlu apa? Perlu tameng. Perlu tameng. Kita kasihin tameng. Nah, tamengnya untuk yang utara, double shield. Tamengnya ada dua, depan, belakang. Double shield. Kasihannya yang selatan, tamengnya cuma ada satu. Loh, kok ngenes, Sam? Tamengnya cuma ada satu. Karena kasihan, Sam tambahin tembak dia satu lagi. Ingat, kelompok selatan tembaknya selalu ke dalam saku. Jadi tembaknya waktu kita tambahkan juga di dalam saku. Jadi ingat tadi, utara cluenya senjatanya ke lawan. Tamengnya dua, depan belakang. Kalau yang selatan tembaknya ke arah ke arah saku. Tamengnya cuma satu. Karena Sam kasihan, tembaknya Sam tambahin satu lagi. Sudah bagus nih. Ada senjatanya, ada tamengnya. Berarti kurang apa ini? Kalau pas perang ini kurang satu poin nih. Kurang siapa? Sudah ada senjatanya, sudah ada tamengnya, udah ada pasukannya. Kurang apanya? Kurang Kurang pas. Peluru. pemimpinnya nggak ada, Sam. Kasih pemimpin dong, Sam. Ya, pemimpinnya semuanya Sam bawain tongkat. Yang utara Sam kasihin tongkat, yang selatan juga Sam kasihin tongkat. Biar adil ya. Jadi dua-duanya bawa tongkat komando. Serang gitu ya. Sam ulang lagi ceritanya. Utara senjatanya ke lawan. Tamengnya dua. Pemimpinnya bawa tongkat. Yang anggota selatan tamengnya ke saku. Sorry, senjatanya ke saku. Tamengnya cuma ada satu. Karena Sam kasihin tembak satu lagi. Dan pemimpinnya juga Sam bawain tongkat. Saya mau tanya, siapa yang tahu nama presidennya Korea Utara? Kim Jong-un. Semua Jong-un. tahu, Sam. Seluruh dunia tahu. Sekarang saya tanya, siapa presidennya Korea Selatan? Enggak tahu. Nggak tahu, Sam. Nah, jadi karena kita banyak yang tahu pemimpinnya Korea Utara, Sam akan kasih dia highlight warna biru. Anti mainstream. Biasanya pemimpin dunia itu jarang ditahu namanya oleh orang dari negara lain. Tapi khusus dari utara orang tahu semua. Jadi dia anti mainstream. Sam kasih highlight warna biru. Nah, sekarang kan kita udah tahu ceritanya ya. Tapi ini cerita hanya fiktif belaka ya, hanya buatan Sam aja. Untuk semua huruf yang ada huruf malas dan huruf mager, ini kan males ya. Tidur, 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 tidur. Tapi temennya rajin semua. Rajin, 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 rajin. Jadi setiap kali ketemu mager dan rajin seperti ini, selalu ada huruf B-nya. Selalu ada W-nya. Nah, jadi W ini kalau di Korea dia masuk ke dalam huruf vokal, bukan konsonan. Cara membacanya gampang banget. Sesuai dengan huruf terakhir. Huruf yang warna pink itu huruf apa itu yang saya tulis? Wah. Huruf A ya. Jadi dibacanya nanti wah. Kalau huruf yang warna hijau, W. Wo, wo. wow. Karena ada huruf O-nya ya. Oh. Wow. Kalau huruf yang warna ungu, Wi. wi, karena ada huruf I. Sekarang yang warna biru. Kenapa Sam kok dikasih warna biru? Jawabannya gampang. Karena bunyinya sama semua. Di ejaan W, yang W. modern seperti ini,
Ejaannya akan sama semua dibaca W. W, 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 W. W. Ya. Loh, saya bilang W-nya banyak. Ya, balik lagi. Ejaan zaman dahulu kala memang bisa dibedakan. Tapi di ejaan Hangul yang modern, mereka bunyinya memang sama semua. Wah, W gitu ya. Jadi, biasanya yang paling sering orang salah itu yang ini. Kenapa, Sam? Soalnya belakangnya I. Tapi iya, tiba-tiba jadi bacanya dibacanya W. Makanya saya bilang dia anti mainstream nih. Dia nggak mau dibaca W. Aku maunya dibaca W. Biar semua orang kenal aku, nggak salah-salah nyebut. Nah, jadi dia unik gitu ya. Paling beda sendiri. Sekarang Sam akan tanya. Sam punya huruf A. Tembaknya ke arah lawan. Berarti pasangannya pakai huruf apa? Huruf utara atau huruf selatan? utara, Utara. Karena utara, dia ke arah lawan. lawan, Lagi, Sam punya tembak satu, tak kasih shield satu. Berarti pasangannya utara apa selatan? selatan, Selatan, betul. Karena yang tadi Sam kasihan tembaknya Sam kasih satu satu, lagi, gitu ya. Nah, terus satu lagi, Sam punya dua shield. Berarti pasangannya utara atau selatan? utara, Utara, karena shieldnya kuat banget, gak bisa ditembus Sam. Terus Sam B, punya satu lagi yang tembaknya ke arah saku. Berarti pasangannya apa? utara, selatan, Selatan. Karena tembaknya ke arah saku. satu, Sekarang Sam punya dua huruf yang agak beda. Yang satu utara, yang satu selatan. Dua-duanya bawa tongkat. Manakah yang dibaca wi? Yang utara atau yang selatan? selatan, Yang yang kanan, selatan. Yang anti mainstream. Tidak mau dibaca wi. Dia mintanya dibaca apa? B, Betul. Tada! Cerita khayalan Sam. Jadi cerita ini hanyalah fiktif belaka ya. Hanya cerita karangan supaya gampang menghafalkan pasangannya itu apa. Kalau waktu kita ngetik mah enak. Kita tahu kalau typo atau enggak. Tapi pada saat kita tulis biasanya bingung nih. Loh, pasangannya selatan apa pasangannya utara nih? Aku bingung nih. Tapi dengan cerita ini akan mempermudah. Ya. Iyengnya nanti boleh diganti sama huruf konsonan yang lain. Boleh. Mau saya bilang gua gini, boleh. Nah, jadi bisa digantikan iyengnya dengan huruf konsonan yang lain. Ya. Oke. Sekarang huruf yang terakhir. Wow, huruf yang terakhir. Kenapa Sam kok dia paling akhir? Ya berarti dia paling susah. Huruf apa itu Sam yang paling akhir? Huruf yang paling akhir adalah gabungan huruf E dengan huruf I. Loh, saya nggak gampang sih, cuma E sama I aja. Wah, huruf ini agak unik. Jadi kalau saya meletakkan huruf ini di awal, maka memang dibacanya UI. Tapi kalau saya meletakkan dia di tengah, akan dibaca I. Kalau saya meletakkan di akhir, bisa dibaca I atau bisa dibaca E. Loh, kalau di awal sama tengah bunyinya cuma satu, Sam. Itu kok di akhir ada dua pilihannya, gitu kan? Itu yang membuat bingung biasanya ya. Akan dibaca E jika itu adalah penanda kepemilikan. Penanda kepemilikan. Penanda kepemilikan tuh maksudnya apa, Sam? Punyaku, punyamu, punya ayah, punya guru. Jadi nunjukin ini benda miliknya siapa. Jadi untuk penanda kepemilikan dia akan dibaca E. Alias, kalau kita nggak tahu maknanya, ya bacanya pasti salah. Gitu ya. Karena harus tahu nih maknanya apa, baru bisa membaca dengan benar. Kita akan coba dulu yang pertama, yang jika ditaruh di awal. Nah, saya akan tulis sebuah huruf. Saya meletakkan dia di awal.
Dan Sam tambahkan huruf lain. Ada yang bisa baca, ini bacanya apa? Lisa, Wisa. Wisa. Ada yang tahu juga artinya apa? dokter, Dokter. Jariso. Kenapa kok dikasih nama Wisa? nggak Gak tahu. tahu, Sam. Nggak tahu, Sam. Wi itu artinya pengobatan. Nah, sa itu untuk profesi yang memiliki sertifikasi. Jadi biasanya profesi idaman itu yang berakhiran dengan huruf sa. Wisa, Byonusa, Ganusa, Gurisa gitu ya, yang akhirannya sasa. Lagi, sekarang saya letakkan dia ada di tengah. Saya kasih dia kecepit kali ini, di tengah-tengah. Nah, ada yang bisa baca ini dibaca apa? Saya taruh dia di tengah. Winsek. Winsek. Hinsek. Jadi kalau di tengah malah enak bacanya. Bukan Winsek. win loh ya. Dibacanya hin. Winsek. Hinsek. Nah, bacanya mah iya, gampang iya. Dian. Hinsek. Nah, sekarang kalau saya taruh dia di akhir. Nah, di akhir dan artinya adalah rapat. Ada yang bisa baca? Ini dibaca apa? Wiwe. Huruf Ye. Bude. Hie, hi, Ye. Ini hati-hati. Yang ini adalah huruf yang utara ketemu sama tongkat. Yang utara ketemu tongkat berarti dibaca apa? Wewi. Ah, bacanya hui. Wewi. Hui. Wewi. Wei. Nah, Wei. ui-nya nggak dibaca ui ya, dibacanya wei, hui. Gitu ya. Artinya rapat. Nah, sekarang gimana kalau itu merupakan penanda kepemilikan? Contohnya kayak apa, Sam? Nah, misalnya Sam tulis di bawahnya. Ah, ada yang berani baca? Ini dibaca apa? Q-nya dia adalah penanda kepemilikan. Aboje, Nuna. Abojienuna. Siapa berarti Abojienuna? berarti bapaknya kakak. Wih, ini Abojienuna. Abujien, Kakaknya bapak. Kakaknya bapak, Abojienuna gitu ya. Berarti nunjukin kepemilikan. Kakaknya bapak. Kalau saya bilang Abojijip, nanti jadi rumahnya bapak. bapak. Ya. Ini Abojienuna, berarti kakak perempuannya ayah. Bisa nggak saya ngasih Abojie Oni? Enggak Abu, bisa kan? Enggak. Nggak bisa. Kenapa? Betul nggak bisa. Kenapa? Karena Oni itu untuk panggilan sesama perempuan. Macayo. Sedangkan Aboji pasti laki-laki. Laki-laki. Ya. Abojie Nuna. Oke. Jadi itu huruf-hurufnya. Sekarang kita review. Odi. Nah, huruf yang Sam kasih lingkaran pink bunyinya sama-sama dibunyikan apa? Eh. Oke. Huruf yang Sam kasih lingkaran pink lagi bunyinya juga sama dibaca apa? Ye. Gitu ya. Karena kita ikut ejaan modern. modern, Nah, oh, jangan sampai lupa cerita yang tadi. Pasangannya apa? Utara apa selatan? Utara. utara, Pasangannya apa? Utara apa selatan? selatan, Selatan. Oke. Pasangannya apa? Selatan atau utara? utara, Utara. Oke. Pasangannya apa? Selatan atau utara? Selatan. Oke. Manakah yang dibaca wi? Selatan atau utara? utara, Selatan. Yang kanan. Yang dibaca wi selatan. Yang utara dibaca apa tadi? we, Oh, tidak lupa ceritanya. Bagus. Sekarang yang berikutnya, yang huruf yang paling menyebalkan karena bunyinya banyak. Kalau di tengah dibunyikan apa?
I. Betul. Kalau di awal apa? E. Oke. Bacanya ui. Nah, jadi harus dibaca semua. Ui, gitu ya. Kalau bunyi akhir yang dibaca itu karena apa? Kepemilikan. Penanda kepemilikan. Kepemilikan. Kalau yang bukan kepemilikan dibaca apa? Oke, Caristo. Sekarang teka-teki. Sam punya kata ini nih. Artinya adalah pola. Dibaca apa ini? Pola. Muni. Muni, Masayo. Muni. Nah, karena dia bukan penanda kepemilikan, jadi ketika ada di akhir sendiri akan dibaca i, gitu ya. Muni. Jadi sebenarnya yang u itu gampang bacanya kalau dia di tengah. Di akhir kita masih tahu artinya. Kalau di depan juga gampang. Ui, jadi harus dibaca lengkap. Ngapain Sam double? Nah, hapus kertas. Oke, sekarang Sam akan kasih ini. Nanti silakan ditandain ya. Misalnya Sam bilangin huruf E, ditanda E gitu ya. Hilton, nomor 1. E. Nomor 1, E. Dikasih centang langsung di screen-nya. Oh, oke, Sam. Wah, kitin palayo. Oke, Dewi Shi, oke. Wi. Nomor 2, Wi. Wow, palayo. Wi, oke. Nomor 3, Wo. Wow, 잘했어. Wo. 4번, nomor 4, E. Wow, 잘했어. Nomor 5, W. 잘했어, yang utara ya. 6, U. Oh, 잘했어. Nomor 7, I. Wah. Nomor 8, W. Indo dari Indo. Wah, 잘했어. Nomor 9, Wi. Oke, 잘했어. Terakhir ya. Wah. Oke, sekarang challenge menulis. Siapkan thread-nya semua. Aduh. Oke, Sam. Soalnya ada 12. Nanti kalau yang nggak bisa ditulis di thread, dikirim ke WA Sam aja nggak apa-apa ya. Sebentar, Sam upload dulu. Oke, sip. Poste. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Udah ke pos nggak ya? Oh, udah ke pos. Totalnya ada 12 nomor. Siapakah yang pertama dari 12 nomor? Kamera Sam lagi error, dia nggak mau buka. Bisa nyalain tapi dia nggak mau. Nah, kamera Sam lagi error, jadi kameranya nggak bisa nyala. Oke, siapakah yang pertama? Ante. Itu yang kedua itu Guail ya. Il. Ganti dulu pakai huruf kecil. Sam lihat di mana sih, Sam? Di thread Apa Sam namanya? Aku lupa, Sam. Maaf, Sam. MS Fania 00. Esfani. Aku nyarinya Ruth Fania. Oh iya, bisa ya kayaknya. Saya kasih nama apa ya waktu itu ya? Miss Fania. Oh. Oke, Sam edit itu Izin yang bertanya.
Nah, sudah Sam edit yang salah tulis. Oh iya, mau tanya apa? Tadi siapa yang tanya? Arin Sam, itu nomor Hmm, 4 Gencana dipakai niangnya enggak? Atau gue cana aja? Gwencana. Oh iya, belum tak jelasin ya, Gwencana ya. Nomor 4 dilewatin dulu. Aduh, nggak bisa diedit lagi. Makasih. Oke, nomor 4 dilewatin ya. Gwencana. Belum tak ajarin cara nulisnya. Nian giat. Nomor 4 dilewatin, langsung ke bawahnya. Bencana tuh nulisnya soalnya agak susah. Kalau mau ditulis gini Gwencana itu. Bencana. Jadi pakai vokal, konsonan rangkap beda. Tapi belum dipelajarin ya. Kecolongan masuk ke sana Gwencana. Yang menarik nanti saya bahas. Banyak lagu Korea pakai Gwencana ya. Gwencana. Itu canda. Ayo. Nomor 1 baca. Jangan, karena di sana Nomor sistemnya 2 wahir. itu kita dikasih Yang kertas, tulisnya tanda tangan nggak kita sama sampai tanda tangan dosen masih kayak gini. toilet Jadi wajangshir. kan bisa dimanipulasi tanda tangan juga. Oke. Nomor 4 dilompatin ya Gwencana. Kayak gini Nomor satuannya. 5 beji. Babi. Nomor 6 weguk. W-nya yang ke arah utara. MHS itu rangka, DS itu dosen. Ih, kok tak tulis itunya weguk. Per Oke. matkul itu berapa jam? Nomor 7 mori. Satu setengah Oh, jam sama kayak Nomor 8 Sampai sore, enggak yang karyawan. Bonpise. karyawan itu sistemnya gini. Jam yang dipakai buat satu hari dari jam Nomor 9 Shita. dibikin 2 hari, ngerti nggak? Itu dia, makanya jadi Shita. buat sama grid gitu. Ini nomor 10 Wi. 11 Bio. Bio. Nomor 12 yang paling akhir Dwi. Siapa yang pertama? Dalam satu Ikutan juga. Oh, Nadia. Baca, baca. Saya ditanya. Oh, Nadia. Yang soundnya masih nyala mungkin boleh dimatiin dulu ya. Yang soundnya masih nyala. Yang audionya masih nyala boleh dimatiin dulu. Gunajaya apa sih? Itu yang saya di grup. Soalnya yang di grup nggak dibaca. Siapa sih yang nyala audionya? Ayat amat. Paras. Jenis setan. Nah, sekarang jadi silence. Bagus. Oke. Tadi Nadia ya. Nadia W-gu. W-nya pakai yang ke arah utara Nadia. One Piece, Shida, Gwi, Owoyo, Dwi. Terus yang nomor 7 itu saya ganti bukan Wori tapi Mori. Mori. Jadi diperbaikin ya. Weguk sama Mori. Miftah, 과자, 과일, 화장실, 돼지. Weguknya yang ke arah utara, Miftah. Mori, One Piece, Shida, Gwi, Gwiyowo, Dwi.
Bukan yang ke arah selatan ya, yang ke arah utara. Firda. 과자, 과일, 화장실, 돼지, 외국. 부kan bori, tapi mori. Mori. One Piece, 쉬다, 귀여워, dwi. Tuh. Nomor 11 sama 10 ini kebalik toh. 10 gwi, 11 귀여워, nomor 12 dwi. Yang kurang tepat di nomor 7 aja ya Firda ya. Miss Terus, itu sudah huruf M. itu huruf M dah. Mana Iya. Firda? Oh, tapi bukan bo. Harusnya cuma O doang. Oh, Mori. oh, Mori. oh. Jadi bukan bori, tapi mori. Oke. Terus ada yang kirim WA nggak? Gua HP Sam satunya tak bukanya. Wih. Tiba-tiba. Sam, Kitin ulangi Sam, nomor 9 kelewatan. Nomor 9 kelewatan. Husel nih. Oh ya, tadi Nadia ya. Weguk Mori. Oke, tim kuning ada Nadia. Kuning. Nadia. Oke, 잘했어. 지금 kasih hati. Mifta, tim Oyen. 과자, 과일, 화장실, 돼지, 외국, mori, One Piece, Swida, Gwi, 귀여워, Dwi. Punyanya Mifta Sim okein ya. Cuma punya Mifta itu memang udah ke arah utara udah bener, tapi W yang dipakai nanti yang ini Mifta. Karena bunyi mereka sama, emang susah dibedain ya. Ini Sam anggap benar ya. Tim Orange, Mifta. Mifta. W ini artinya luar. Nah, oke, terus Mifta sudah, tim Orange. Terus ada siapa ya? Novia. Wajah, kail, wih, nomor 3 apa soalnya? Ayo, siapa? Novi. Nomor 3 itu Hua. Hua itu harusnya dia ke arah lawan. Harusnya ke arah lawan ya. Oke. Revisinya punyanya Riri. Baca, 과일, 화장실. Oke, 외국, mori, One Piece, 쉬다, 비. Ini punyanya Riri yang kurang pas. Tadi mana ya? Oh ini. Riri kalau tulis dwe itu harus ada gininya. Nah, harus ada ininya nih. Harus ada stripe-nya ya. Dweji, dwe. Terus morinya cukup mo gini aja. Bukan bo, tapi cukup mo. Mori. Shita, Gwi, Gwiyowo. Yo-nya kurang double yang nomor 11. Itu harusnya yo. Gwiyo. Wo. Yo. Gwiyowo ya. Dwi. Oke. Riri. Oke. Riri. Riri ada di sini, Riri? Ada Sam. Ada. Oke, coba ya Riri ya. Ya kan. Sam akan tulis huruf A. Pasangannya apa, Riri? Selatan apa utara? Utara. Utara. Coba tempelin Riri ke sebelah kirinya. Ditulis Sam. Ditulis. Langsung di layar aja, Riri. Gede banget. Utaranya gede banget. setengah aja iangnya. Kegedean tuh. Langsung gitu. Oke, terus ke arah utara hurufnya. Oke, biar cantik nanti nulisnya harusnya ini dulu ya. Tapi karena tadi latihan, enggak apa-apa. Nah, nanti seperti ini ya, biar cantik. Lagi Riri, huruf yang ini pasangannya utara apa selatan? Selatan. Selatan, oke. Coba dipasangkan. Ditulis ulang.
Mulai dari huruf selatannya. Oke. Nah, jangan lupa dimasukkan saku, jangan di luar saku. Nah, selipin di dalam saku. Jangan di luar saku ya. Nanti diambil orang nanti kalau ditaruh sini. Diselipin di dalamnya. Nah, seperti ini. Satu lagi deh Riri. Kalau saya punya double shot seperti ini, pasangannya utara apa selatan? Utara. Utara. Coba tambahin utaranya. Jangan gede-gede iyengnya, setengah aja. Oke, 잘했어. Bagus, Riri. Saya lihat punyanya Dewi ya sekarang. Dewi si, Deji, Weguk. Itu bukan worry, tapi saya ganti soalnya jadi mori. Nah, jadi semuanya cukup gini ya. Tapi saya anggap benar soalnya yang pertama saya tulisnya worry. Shida, Gwi, Gwiyowo, Dwi. Berarti tim ungu Dewi si ya. Ungu Dewi si. Saya kasih hati. Terus siapa yang belum tadi? Yang belum diperiksa punya siapa ya? Nyakitin sih baru ke upload. Oh, punya Kitten baru diupload. Tunggu saya cek dulu yang dari kuning ada si Riri. Riri si. Gua aja jangan lupa pakai giok. Gua aja. Nih ya, gua aja. Riri si yang dari tim kuning. Tim hijau siapa nih? Punyanya Lighty Q. 과자, 과일, 화장실, 돼지, 외국, apa gini ya? Oh, itu juga sama, 7 itu mori ya. One Piece, se-nya kurang e. One Piece. Oke. Terus punya Kitin. 과자, 과일, 화장실, 돼지, 외국, 머리, 원피스, 쉬다, 귀여워요, 귀. Oke, Kitin. Kitin tim hijau ya. Hijau. Iya, Sam. Oke. Yang tadi udah ngerjain sesuai dengan yang Sam post pertama nggak apa-apa, Sam anggap benar. Soalnya Sam Sam, typo aku pakai AI. kirim ke WhatsApp, Sam. Oh, kirim ke WhatsApp. Sebentar, Sam pakai HP lain kalau gitu WhatsApp. Sebentar, WhatsApp. Kalau Sam slow respon soalnya yang ini nih jarang Sam pakai nomornya ini. Udah lama. Yang satunya nomor Filipina soalnya. 아름씨. 예, 과자, 과일, 화장실, 괜찮아. 오, 돼지, 외국, 머리, 원피스, 쉬다, 귀여워. 오케이, 잘했어, 아름씨. 아름씨, tim apa ya, Arumsi? Arumsi, tim mana, Arumsi? Tim Bora, oke. Nah, terus satu lagi, Asila. Asila, tim biru. 과자, 과일, 화장실, oke. Oh ya, 돼지 itu makainya diget. 돼지. 돼지. Terus 머리, 원피스, 쉬다, 귀여워요, 뒤. Ya. Oke, bagus. Oke, nanti yang lagu hari ini nggak ada. Soalnya emang nggak ada lagunya untuk huruf I. Nih, yang besok ada. Yang besok kita akan jadi ayam. Bisa jadi ayam, bisa burung hantu, bisa jadi burung gagak, bisa jadi burung pelatuk nanti ya, next meet ya. Yang satunya. Oke, sekarang saya akan pilih perwakilan siapa ya? Saya mau tunjuk. Tadi yang saya tunjuk pertama siapa ya? Riri apa Rani ya? Nah, saya sekarang tunjuk Firda deh. Firdausi. Nah, Firdausi, saya minta ditulisin wa dong. Tuliskan Sam wow. Miss Firdanya ada 2.
Oh, Firdanya ada dua. Tunggu. Firdanya ada dua. Firda yang underscore 30. Firda yang underscore 30. Saya minta ditulisin wa dong. Ini pasti lagi pakai itu ya, komputer ya. Atau laptop. Oke. Wow, oke, 잘했어. Nanti kalau bisa nanti nulisnya gini ya urutannya ya. Ini dulu, baru ke samping, Firdashi. Tadi saya melihat ada yang namanya Azila ya. Azila sih saya minta untuk bikinin sembol. Wow. Bukan wheel ya bacanya ya. Wow. Saya minta dibuatin wow. Asila tuh siapa tadi namanya ya? Bentar, Sam. Aku agak-agak nggak bisa, Sam, pakai ininya, Sam. Ah, Creo. Ini nih biasanya itu tombolnya kayak pensil di bawah kiri atau di bawah kanan biasanya. Iya, iya. Aku lagi nyoba ini. Ah, Creo. 잠깐만요. Deh. Biasanya bentuknya transparan. Cluenya ini dulu. Huruf O dia menghadap kemana? Ke lawan atau ke saku? Jadi bisa nentuin pakai selatan atau utara. Sam, maaf boleh sambil tanya nggak Sam? Boleh. Tanya apa? Kalau yang il itu L-nya tuh pakai apa, Sam? Kalau il itu L-nya pakai ini. Pakai real. Tapi emang belum saya ajarin ya. Il. Oh, oke. Makasih, Pakai real. Sam. Jelek banget, Sam, tulisannya. Kencana masih bisa kebaca kok. Wah, saya minta satu lagi. Kitin coba. Kitin saya minta dibikinin kata wi. 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 Bentar, Sam. Oh, terlalu gampang ya Kitin sih. Tak suruh terus kencana aja tak. Oke, coba Kitin tulis Gwen deh. Gwen. Sih bisa tulis Gwen nggak? Sam. Mana kok namanya keluar? Gwen. Iya. Ke atas kah ke bawah ya? Bentar, Sam. Ayo, kalau shieldnya Ke double atas. berarti kemana? Nah, jadi kalau lupa diinget-inget itu tadi double shield, single shield, apa ke saku, apa ke depan, ke lawannya. Satu lagi saya minta, ada siapa aja tadi? Saya minta sekarang Selasi boleh. Selasi saya minta dibikinin kata W yang menghadap selatan. Aduh. W yang menghadap selatan. Itu hilang itu. Itu pakai apa itu ya? Pakai sorotan ya? Pakai pena aja, pakai pena. Jadi dia menghadap selatan, berarti menghadapnya ke bawah. Gini? Kalau Priyoka, Irangka. Gimana, Sam? Bisa hapusin dulu ya. Nah, pertama kita lihat di sini dulu clue-nya dia pakai huruf ke arah selatan. Coba gambar berarti huruf yang ke arah selatan.
huruf U. Coba huruf U ditulis dulu. Untuk punya nangis. Oke, jangan lupa iyangnya di kiri apa di atas? Iyangnya di atas. Ya, di atas. Oke. Nah, karena E-nya pakai yang ini, berarti bukan yang kayak huruf H ya. Kita akan sisipin yang bentuknya seperti ini, yaitu tembaknya ke arah saku ditambah 1 shield. Nah, coba tambahkan tembaknya dulu ke dalam saku. Gini. Oke, shieldnya jangan lupa tambah 1 shield. Ini boleh dipanjangin lagi gini ya. Nah, jadi benar-benar dipanjangin gini nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya, biar bentuknya cantik. Oke, bagus. Sekarang saya kasih kunci jawabannya. Nah, tadi saya bikinnya last minute sebelum mulai. Saya minta AI buat membikinkan. Ternyata dia kasihnya yang ada vokal rangkap. Nggak saya periksa lagi. Jelek nggak. Gua aja. Guanya. 다음에 화장실 괜찮아. Tapi belum dipelajarin ya. 돼지, 외국, 머리, 원피스, 쉬다, 다음에 귀여워요. Oke, last one. Oke, 끝이야. 끝. Next meet kita akan belajar konsonan rangkap sama, totalnya cuma 5 huruf. Jadi nanti kita akan belajar nyanyi satu lagu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? 질문 있어요. Oh iya, PR ya. PR-nya yang ini. Nah, ditulis semua. Kasih iyangnya ditempelin ya. Jadi pakai bentuk yang udah ada iyangnya aja. Oke, yang mau ditanyakan dulu? Saya mau nanya, Kak, Tanya apa? untuk penulisan W itu kan ada yang di utara sama selatan. Untuk penggunaan tulisan menentukan W pakai tulisan W di utara atau W di selatan itu gimana ngebedainnya? Ngafalin kosakatanya. Karena bunyinya sama, jadi kita cuma bisa menghafalkan dari kosakata. Kata ini pakai W yang mana, kata itu pakai W yang mana, itu kita mesti hafalkan. Karena bunyinya sama ya. Ada pertanyaan lain, termasuk tadi EY juga sama. Jadi kita harus hafalin mana yang pakai E ini, mana yang pakai E ini. Kita mesti hafalkan. Ada pertanyaan lain? Sebelum kita akhiri, Maaf, belum mengerti. Ternyata ya kalau gua itu iyangnya diganti G ya, Sam. Betul, iyangnya harus diganti G. Karena kalau iyang itu kan nggak ada bunyinya kan. Jadi saat kita mau bilang wah, kalau gini doang kan wah. Nah, jadi kalau mau diganti jadi gua, iyangnya harus diganti sama gio. Tadi yang tanya ke Sam, nah coba sekarang tulisin ke Sam kata, saya minta apa enaknya? Noi, Apa saya mau? noi. Noi-nya pakai yang ini ya. Wing. Pakai yang anti mainstream. Pertama huruf N-nya dulu. Biar jadinya cantik. Tulis huruf N-nya dulu. N-nya gini ya. Terus tambahkan W-nya. Pertama O-nya dulu di bawah huruf N. Di bawah huruf N. Di bawahnya. Nah, ditaruh bawahnya pas. Posisinya.
Oke. Nah, sekarang tinggal tarik garis agak panjang dari atas. Nah, ayo ditarik agak panjang hurufnya. Oke, Sam. Nah, ke sini nih. Wing. Nah. Ayo coba Oke, Sam. ditarik. Oke, coba saya minta dibikinin cool. Oke. Pakai utara apa selatan tuh? Pakai utara. Yakin, huruf O bentuknya gini loh. Selatan. Oh, guo. Iya, weo. Oh, iya. Pakai selatan, Sam. Nah, berarti tulis huruf U-nya pas di bawah huruf G. Center Nyambung, ya, Sam. pas di bawah huruf G. Oke, terus selipin tembaknya. Nah, seperti itu ya. Jadi Oh, tulis gitu. di Oke, Sam. tengah, terus kita, nah kayak gini ya. Cool. Sebenarnya kalau mau nempel nggak apa-apa, tinggal preferensi kita waktu nulis, gitu ya. Jadi Oke, iyungnya Sam. harus diganti saat kita mau bilang konsonan lah lain. Tapi kalau Kalau kita emang nggak ada konsonan ya iyung itu harus nempel. satu lagi, saya maaf, kalau konsonannya ada di belakang, kayak weon, itu berarti dia tetap di atas atau di bawah, Sam? Ah, misalnya saya tulis gini ya, N Weon. gitu ya. Nggak boleh ada huruf konsonan lain di sebelahnya, harus di bawahnya. Nah, jadi kayak misalnya saya tulis guan, huruf N-nya juga sisipin di bawahnya. Ah, jadi nggak boleh tiba-tiba dia mencungul sendirian, tuing, nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada vokal yang mengiringi di sebelahnya. Jadi dia nggak boleh pindah ke kanan. Dia harus ditulis di bawah, ya. Nanti ada materi khusus untuk itu, yaitu tentang konsonan akhir, bacim. Ah, tapi itu di materi terakhir, karena besok masih konsonan rangkap. Oke, ada pertanyaan lain? Berarti, Sam, yang kalau di depan di atas, kalau di belakang dia di bawah gitu ya, Sam? Betul. Oke, Nggak perlu di atas ya, bisa di kiri kayak gitu. Tapi kebetulan karena ini males semua, pasti dia di atas. oke, baik, Misalnya Sam. contoh nih, yang ini misalnya saya punya kata gek, gen aja deh. Nah, saya akan tulisnya seperti ini, terus kasih nian. Karena di sini adalah vokal rajin. Jadi gioknya nggak saya taruh atas, saya taruh kiri. Gitu ya. Jadi nggak melulu di atas, bisa aja di kiri. Oke, Oke, ada baik, Sam. pertanyaan lain? Terima kasih, Sam. Aku, Sam. Ada yang lain sebelum kita Kayaknya, akhiri? Sam. Aku Sam. Oke, mau tanya apa? Yang L itu yang kayak gua il tadi, Mm-mm. apa huruf akhirnya kan sama dengan kayak raya. Apa semua L itu ra gitu, Sam? Jadi nanti kita akan bahas itu di konsonan akhir. Nanti saya akan jelaskan tentang bunyi akhir di konsonan akhir. Cuma memang tadi soalnya saya bikin pakai AI, jadi lupa saya cek. Tak kira udah bener. Jadinya katut yang materi yang belum diajarkan. Oke, Nanti akan Sam. ada materinya sendiri. Karena cukup panjang. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Opso? Kalau yang kata yang disambung atau dipisah itu maknanya bakalan beda nggak? Yang disambung sama yang dipisah, contohnya maksudnya kayak apa? Ini Pak, tapi kan kayak Noe itu sambung tuh ya, N sama W-nya. Iya. Kalau dipisah, apa cara bacanya sama? Maksudnya dipisah? N sama W. Dipisah gini. Nggak, di bawah dia. Di bawah? Coba tulis deh. Gini, apa cara bacanya Ya, tetap sama Noe? aja. Sama aja ya? Iya, Tinggal maksudnya kalau fontingnya aja ya. Mau nanti tulisnya D-nya cuma gini ya enggak apa-apa. Jadi itu gitu. cuma Jadi apa kesambung handwriting atau style aja. kepisahnya itu nggak ngaruh ya sama bacaan. Nggak ngaruh. Oke. Malah
kalau orang Korea sendiri kalau nulis nanti malah lebih wow. Misalnya saya mau tulis Gwen. Nah, bisa kayak cuma gitu doang tuh. Nggak ada stripe-nya di sini tuh. Atau saya mau tulis Gam. Cuma gini doang. Nah, jadi cuma handwriting style-nya aja. Mau dipatahin, mau disambung nggak apa-apa. Kayak Oh, gini nggak jadi ngaruh ya berarti. kayak Nggak gitu. ngaruh sama cara bacanya. Nggak ngaruh sama cara bacanya. Jadi mau Sam nempel gini, mau Sam kaku-kaku nulisnya, mau lentur-lentur, nggak apa-apa, nggak masalah. Mau Sam tulis guannya cuma gini ya nggak masalah. Tapi kalau ujian ya harus ditulis yang benar ya. Ditulisnya yang cantik, jangan yang kayak punya Sam ini. Oke, ada pertanyaan lain? Buku Aku ada buku itunya nggak ya? Aduh, buku itunya tak dilihat lagi. Nanti kalau saya ketemu buku yang itu nanti saya kasih bukunya tentang handwriting style. Jadi bener-bener yang mode handwriting. Cuma karena banyak murid yang gak telaten sama buku itu, nyelesainya susah, jadinya gak tak pakai. Saya pakai bukunya Kip atau Sejong biasanya. Ada pertanyaan lain? Opso? Gak ada? 없습니다. 없습니다. 없어요. 없으면 kalau nggak ada pertanyaan, o늘은 여기까지. Hari ini sampai di sini dulu. 감사합니다. 안녕히 가세요. 바이바이 semuanya. 안녕히 가세요. 네, 안녕. 감사합니다. 바이바이. 감사합니다, 선생님. 다다. 바이바이 바이바이. 바이바이. 안녕 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 안녕. 오이. 괜찮아. 이거 뭐지? belum di stop aja hentikan rekaman. Oke.